Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Pujian bagi anak domba. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Wahyu pasalnya yang kelima ayatnya yang 13. Wahyu 5 ayatnya yang ke-13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seorang penulis lagu Haleluya Chorus ini yang ditulis oleh George Frederick Handel, biasa dikenal dengan Frederick Handel. Nah, dia merupakan salah satu komposer di zaman barok akhir, yaitu di kisaran tahun 1700-an begitu. Nah, ketika ia menulis lagu ini ada fakta menarik di dalamnya. Ketika Handel menampilkan lagu ini di hadapan para raja dan bangsawan, dan ketika pada bagian chorusnya ini dinyanyikan, Haleluya Chorus ini dinyanyikan, dipertunjukkan Raja George kedua spontan mengambil sikap berdiri hingga lagu ini selesai. Nah, pada tradisi saat itu, ketika raja mengambil sikap berdiri, otomatis rakyat yang ada di sekitarnya itu juga mengambil sikap berdiri begitu. Gak boleh ada rakyat yang mengambil sikap duduk. Maka dari itu semuanya ikut berdiri. Nah, yang menariknya adalah Bapak Ibu sekalian, Raja George kedua ini hendak menunjukkan bahwa ia memberikan rasa hormat kepada raja segala raja, yaitu Yesus Kristus. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang raja memberikan penghormatan kepada Yesus Kristus, yaitu raja segala raja. Nah, maka semenjak saat itu Bapak Ibu sekalian, setiap kali lagu ini dinyanyikan, Haleluya Chorus ini dinyanyikan, maka semua orang akan berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Kristus. Nah, ini biasanya terjadi di gereja-gereja di Inggris begitu ya. Ketika Haleluya Chorus ini dinyanyikan, jemaat akan otomatis berdiri begitu tanpa harus disuruh. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemandangan yang serupa pada saat Yohanes mendapatkan penglihatan juga demikian. Di saat anak domba yang tersembelih itu menerima gulungan kitab yang termaterai dari tangan Allah, maka keempat makhluk surgawi dan 24 tua-tua tersungkur di hadapan anak domba sambil memujinya. Nah, setelah itu Yohanes juga mendengar seluruh makhluk yang ada di sorga, di bumi, di bawah bumi, di laut, dan semua yang di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, betapa megahnya pujian yang diagungkan oleh seluruh makhluk di dunia ini. Bahkan dikatakan di dalam sorga sekalipun menggaungkan pujian bagi anak domba. Nah, sebab hanya Yesuslah yang layak menerima segala pujian, segala sembah, hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, gambaran ini yang menunjukkan tentang pujian kepada anak domba ini menegaskan tentang supremasi Kristus di atas segala penguasa dunia yang ada. Nah, pada hari ini Bapak Ibu sekalian, pada hari itu kuasa seorang kaisar Romawi sangatlah menakutkan. Kita tahu bagaimana cara penguasa di Kaisar Romawi itu memimpin pada saat itu. Akan tetapi Yohanes menolong setiap pembacanya untuk melihat bagaimana kuasa Yesus yang jauh melampaui seorang kaisar dan kerajaan-kerajaan kuat di tengah dunia ini. Nah, karena Kristus Bapak Ibu sekalian memang layak mendapatkan tempat tertinggi dari segala raja di dunia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bersediakah kita menundukkan diri bersama-sama seluruh makhluk menghormati dan menyembah Kristus di dalam kehidupan kita? Ini adalah pertanyaan bagi kita semua. Bersediakah kita menyembah Kristus
dalam kehidupan kita dan mengakui Dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas firman Tuhan yang bersama telah kami renungkan. Kiranya Engkau sudi menolong setiap kami untuk senantiasa dengan hati yang tulus, dengan hati yang bergelora untuk memuji Engkau. Biarlah setiap kami ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami dapat memancarkan kemuliaan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga melalui apa yang telah kami lakukan, orang-orang di sekitar kami dapat merasakan bagaimana ada cinta kasih Kristus yang terpancar dari diri setiap kami. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan pada hari ini atas segala aktivitas kami yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau yang menolong, menyertai setiap kami. Apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari sekalian, bersyukur pada hari ini juga terdapat 2 saudari kita yang sedang berulang tahun. Ada saudari Sabrina Valencia dan juga Ibu Ruth Melanie Agustina. Mari saya mengajak kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, pada hari ini kami bersyukur ada 2 saudari kami yang sedang berulang tahun. Ada saudari Sabrina Valencia dan juga Ibu Ruth Melanie Agustina ya Bapa. Kiranya Engkau yang menolong di dalam bertambah usianya mereka. Biarlah iman mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan juga kami berdoa untuk setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang memampukan setiap mereka dalam segi ekonomi mereka sehingga dapat memenuhi segala apa yang mereka butuhkan dalam keseharian mereka ya Bapa. Engkau juga yang memberikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Kiranya melalui kesehatan ini mereka dapat sungguh beraktivitas dengan baik, terlebih dapat melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga mereka ya Bapa. Kiranya Engkau yang menghadirkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.